Pendudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung selama 3,5 tahun. Namun, dalam waktu sesingkat itu mereka meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada ratusan tahun kolonialisme Belanda. 3,5 tahun yang mengubah desa-desa menjadi ladang kematian dan menjadikan rakyat Indonesia budak di tanah airnya sendiri. Jutaan orang dipaksa menjadi romusha, bekerja siang dan malam tanpa upah. Mereka mati kelaparan di parit, di hutan, atau di sepanjang rel kereta api yang mereka bangun sendiri. Ribuan perempuan diculik dan dijadikan budak seks untuk melayani tentara Jepang. Sementara itu, hasil panen padi dari sawah-sawah rakyat dirampas, menyebabkan kelaparan meluas. Anak-anak mati dengan perut buncit dan tubuh kurus kering karena beras mereka direbut demi perut tentara penjajah. Jepang datang dengan topeng saudara tua Asia, tetapi kenyataannya mereka lebih kejam dari penjajah manapun yang pernah singgah di negeri ini. 3,5 tahun pendudukan Jepang di Indonesia adalah 3,5 tahun neraka. Sebuah periode yang merampas tidak hanya tenaga dan nyawa, tetapi juga martabat bangsa. Inilah cerita kelam yang sering terlupakan. Bagaimana 3,5 tahun yang singkat di bawah penjajahan Jepang mampu meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada 3,5 abad kolonialisme Belanda. Pada awal abad ke-20, Jepang bangkit dari sebuah bangsa kecil di Asia Timur menjadi kekuatan global yang patut diperhitungkan. Kemenangan mereka atas Kekaisaran Rusia pada tahun 1905 menggemparkan dunia. Menandai pertama kalinya sebuah bangsa Asia berhasil menaklukkan kekuatan Eropa. Namun kemenangan itu hanyalah pembuka. Jepang telah berubah menjadi mesin militer modern dengan ambisi besar, membangun imperium di seluruh Asia. Ambisi itu mulai terlihat nyata pada tahun 1931, saat Jepang menginvasi Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Aksi ini mengirimkan pesan yang jelas. Jepang tak gentar menantang tatanan dunia demi memenuhi rasa haus mereka akan sumber daya alam. Sejarawan Rana Mitter dalam bukunya Forgotten Ally menggambarkan Manchuria sebagai laboratorium kolonial Jepang, tempat mereka menguji model eksploitasi ekonomi dan militer yang kelak akan diterapkan di seluruh Asia. Dan apa yang diuji di Manchuria pada akhirnya akan dialami pula oleh Indonesia. 6 tahun kemudian, pada tahun 1937, ambisi itu meledak menjadi perang yang lebih luas. Saat Jepang melancarkan serangan penuh ke Tiongkok, dunia menjadi saksi bisu tragedi Nanking, sebuah pembantaian brutal yang menewaskan ratusan ribu warga sipil dan pemerkosaan puluhan ribu perempuan. Kekejaman ini kelak menjadi ciri khas dari setiap wilayah yang jatuh ke tangan Jepang, cepat, keras, dan tanpa belas kasihan. Sementara itu, Hindia Belanda hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Ketika Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman pada tahun 1940, pemerintahan kolonial di Batavia mendadak yatim secara politik dan militer. Komunikasi terputus dan dukungan dari negeri induk lenyap. Di saat yang sama, Jepang semakin agresif, memandang Asia Tenggara sebagai ruang hidup dan sumber daya baru. Alasan utamanya adalah minyak. Jepang tahu, tanpa minyak mesin perang mereka akan lumpuh. Sejak tahun 1940, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda telah menjatuhkan embargo minyak serta besi baja. Artinya, Jepang harus mencari sumber energi alternatif, dan jawabannya ada di selatan. Sumatera dan Kalimantan saat itu menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Sejarawan Anthony Reid bahkan menyebut Nusantara sebagai harta karun ekonomi Asia. Hindia Belanda mencoba bertahan. Mereka membentuk aliansi dengan sekutu dan mendirikan komando gabungan bernama ABDA, singkatan dari American, British, Dutch, Australian Command. Namun kekuatan militer Belanda di Asia hanyalah bayangan. Dengan senjata usang, jumlah tentara yang sedikit dan moral yang rendah, mereka tak akan mampu menahan serbuan militer Jepang yang segar dan disiplin. Di sisi lain, rakyat Indonesia punya posisi yang unik. Setelah ratusan tahun berada di bawah penindasan Belanda,
Sebagian kaum nasionalis mulai melihat kedatangan Jepang sebagai sebuah peluang. Jepang memposisikan diri mereka sebagai pembebas Asia dari kolonialisme Barat. Janji ini menciptakan harapan. Namun sejarah membuktikan, di balik topeng saudara tua Asia itu, Jepang justru sedang mempersiapkan babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Dengan begitu, memasuki tahun 1941, peta Asia berubah drastis. Jepang telah bersiap menguasai Asia Tenggara. Belanda rapuh, rakyat Indonesia gelisah, dan dunia bersiap menyaksikan sebuah badai besar, pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Tanggal 7 Desember tahun 1941, fajar di Hawaii berubah menjadi neraka. Ratusan pesawat tempur Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan utama Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Dalam hitungan jam, kapal-kapal perang Amerika Serikat tenggelam, ribuan prajurit tewas. Dunia terkejut. Serangan mendadak ini menarik Amerika Serikat yang selama ini ragu-ragu untuk masuk ke Perang Dunia Kedua. Kini secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Namun serangan Pearl Harbor bukan hanya tentang melumpuhkan Amerika Serikat. Lebih dari itu, serangan ini adalah sebuah sinyal Jepang siap bergerak ke selatan untuk menaklukkan Asia Tenggara. Dan target berikutnya sudah jelas. Hindia Belanda dengan ladang minyaknya di Sumatera, tambang dan pelabuhannya di Kalimantan, serta Jawa sebagai pusat pemerintahan kolonial. Hanya sebulan setelah Pearl Harbor, tepatnya pada tanggal 10 Januari tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Tarakan merupakan salah satu sumber minyak paling berharga dan pertahanan Belanda di sana tak berdaya. Kilang minyak dikuasai, ratusan serdadu Belanda dieksekusi. Sejarawan Shigeru Sato menyebut invasi Tarakan sebagai awal dari berakhirnya Hindia Belanda. Setelah Tarakan, giliran Balikpapan jatuh pada tanggal 25 Januari tahun 1942. Kota ini tidak hanya kaya akan minyak, tetapi juga strategis sebagai pelabuhan. Perlawanan Belanda singkat dan berakhir tragis. Warga sipil menjadi korban. Banyak yang dibantai karena dianggap membantu Belanda. Di bulan yang sama, pasukan Jepang menyerang Ambon dan Manado. Keduanya penting sebagai pangkalan udara. Dalam hitungan hari, Jepang sudah menguasai jalur udara di timur Nusantara. Sementara di barat, target berikutnya adalah Palembang, Sumatera Selatan, pusat kilang minyak Pelaju dan Sungai Grong. Pada tanggal 14 Februari tahun 1942, pasukan payung Jepang diterjunkan langsung di sekitar Palembang. Itu adalah operasi udara pertama di Asia Tenggara. Tentara Belanda dan Inggris mencoba bertahan, tapi kalah jumlah dan kalah semangat. 2 hari kemudian, Palembang resmi jatuh ke tangan Jepang. Bagi Jepang, ini adalah kemenangan emas, karena pasokan minyak terbesar di Asia Tenggara kini sudah mereka kuasai. Sekutu mencoba melawan. Armada gabungan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang dikenal sebagai ABDA berusaha menghentikan Jepang di Laut Jawa. Namun, pada tanggal 27 Februari tahun 1942, pertempuran besar pecah. Kapal perang Belanda HNLMS De Ruyter tenggelam bersama Laksamana Karel Doorman. Armada sekutu hancur berantakan. Dalam catatan sejarawan Brian Farrell, pertempuran Laut Jawa adalah penguburan terakhir supremasi Barat di Asia Tenggara. Dengan laut yang telah dikuasai, jalan menuju jantung Hindia Belanda, yaitu Jawa, terbuka lebar. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, tentara Jepang mendarat di 3 titik sekaligus, Banten, Eretan di Indramayu, dan Kragan di Rembang. Mereka bergerak cepat, hanya dalam 1 minggu kota-kota penting berhasil dikuasai. Puncaknya terjadi pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Di sebuah rumah peristirahatan di Kalijati, Subang, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborg Stachouwer, duduk berhadapan dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan perasaan terhina, Tjarda menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat. Belanda menyerah, Hindia Belanda resmi jatuh ke tangan Jepang.
Setelah lebih dari 350 tahun berada di bawah bayang-bayang Belanda, Indonesia kini memasuki babak baru. Tapi bukan kemerdekaan yang datang. Sebaliknya, rakyat akan berhadapan dengan penjajahan baru, jauh lebih singkat, tapi lebih kejam, lebih brutal, 3,5 tahun dalam cengkeraman militer Jepang. Setelah Belanda menyerah pada awal Maret tahun 1942, Indonesia segera bertransformasi. Tidak ada masa transisi. Sistem kolonial Belanda yang berdiri berabad-abad runtuh hanya dalam hitungan hari, digantikan oleh rezim militer Jepang yang keras dan totaliter. Wajah Indonesia berubah menjadi sebuah negeri di bawah kendali penuh militer. Jepang membagi Nusantara menjadi 3 zona komando. Jawa dan Madura ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-16 dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Sumatera dikendalikan Angkatan Darat ke-25 yang bermarkas di Bukit Tinggi. Sementara Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua berada di bawah Angkatan Laut dengan pusat komando di Makassar. Dengan pembagian ini, setiap wilayah bukan lagi sekadar koloni, melainkan pos strategis dalam Perang Pasifik. Segera setelah berkuasa, Jepang membersihkan semua jejak Belanda. Ribuan pejabat sipil dan militer Eropa ditangkap bersama keluarga mereka, lalu dikirim ke kamp-kamp interniran. Kondisi di kamp sangat mengenaskan, makanan terbatas, air minum kotor, penyakit menular merajalela. Sejarawan Shigeru Sato mencatat, lebih dari 100.000 orang Belanda dan Indo-Eropa dikurung. Ribuan diantaranya tewas perlahan, bukan karena peluru, melainkan karena kelaparan dan penyakit. Bagi rakyat Indonesia, pendudukan Jepang memperlihatkan wajah baru penjajahan. Tentara datang dengan disiplin yang kejam. Di jalanan, orang dipaksa membungkuk setiap kali berpapasan dengan serdadu Jepang. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung tamparan atau tendangan. Kehidupan sehari-hari dipenuhi rasa takut. Sejarawan Ong Ho Ham pernah menyebut, Belanda memerintah dengan birokrasi, Jepang memerintah dengan teror. Alat utama teror itu adalah Kenpeitai, polisi militer Jepang yang terkenal bengis. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik rakyat, memburu siapapun yang dicurigai menentang. Interogasi dilakukan dengan kekerasan, pemukulan, pencambukan, bahkan eksekusi tanpa pengadilan di bawah bayang-bayang Kenpeitai. Rakyat sadar, nyawa mereka bisa melayang kapan saja. Sejak awal, pendudukan Jepang menanamkan pesan sederhana namun menakutkan. Mereka bukan sekadar penguasa baru, melainkan mesin perang yang menjadikan Indonesia bagian dari strategi militer Asia Timur Raya. Dan struktur militer yang keras ini menjadi fondasi dari eksploitasi yang lebih besar ketika desa-desa dan rakyat jelata mulai dijadikan alat perang berikutnya. Setelah berhasil menegakkan struktur militer di kota-kota, Jepang segera menyadari satu hal. Kunci untuk menguasai Indonesia sepenuhnya ada di desa. Lebih dari 80% rakyat tinggal di pedesaan, hidup sebagai petani. Jika desa bisa dikendalikan, maka seluruh bangsa bisa dijinakkan. Tahun 1942, Jepang mulai mereorganisasi pemerintahan desa. Kepala desa tidak lagi berfungsi sebagai pemimpin masyarakat. Mereka berubah menjadi perpanjangan tangan tentara pendudukan. Tugas mereka jelas, mengatur penduduk, mendata hasil bumi, dan memastikan setiap perintah Jepang dijalankan. Dari sinilah lahir sistem kontrol berlapis. Rakyat kini diawasi bukan hanya oleh serdadu bersenjata, tetapi juga oleh pemimpin mereka sendiri yang dipaksa tunduk. Jepang memberlakukan sistem registrasi yang ketat. Setiap penduduk wajib memiliki kartu identitas. Setiap keluarga harus melaporkan jumlah anggota rumah tangganya. Bahkan perjalanan dari satu desa ke desa lain tak lagi bebas. Surat jalan menjadi kewajiban. Tanpa izin resmi, rakyat bisa ditangkap sewaktu-waktu. Selain pengawasan, Jepang juga memanfaatkan desa sebagai mesin suplai.
Lewat kepala desa, rakyat dipaksa mengirim tenaga, makanan, dan bahan baku untuk kepentingan perang. Kuota ditetapkan dari atas, lalu dibebankan ke setiap desa. Tidak peduli panen berhasil atau gagal, desa tetap harus menyerahkan jatahnya. Gagal memenuhi kuota berarti hukuman berat bagi kepala desa dan bagi warganya. Sistem ini terbukti efektif menekan rakyat. Desa berubah menjadi pos logistik perang. Padi, jagung, bahkan hewan ternak disita untuk tentara Jepang, sementara rakyat sendiri seringkali kekurangan makanan. Tekanan ini menciptakan penderitaan ganda. Rakyat kehilangan kebebasan, sekaligus diperas tenaganya habis-habisan. Sejarawan MC Rickleff menggambarkan masa ini sebagai peralihan desa menjadi benteng kontrol. Kehidupan sosial yang dulunya relatif otonom berubah menjadi rantai birokrasi militer. Rakyat harus tunduk, bukan hanya pada tentara Jepang, tetapi juga pada aparat lokal yang dijadikan alat pengawasan. Dengan cara ini, Jepang berhasil menjinakkan mayoritas penduduk tanpa perlu mengerahkan terlalu banyak pasukan. Setiap perintah tentara turun melalui kepala desa, lalu menjalar ke rakyat. Sebuah sistem yang tampak sederhana, tapi sangat efektif, membuat rakyat tidak punya jalan keluar dari cengkeraman pendudukan. Dan ketika desa-desa sudah terkekang seperti ini, Jepang mulai melangkah ke tahap berikutnya, bukan lagi sekadar mengendalikan, tetapi juga mengubah pola pikir rakyat lewat propaganda, indoktrinasi, dan mobilisasi budaya. Setelah berhasil mengendalikan desa-desa lewat sistem kontrol, Jepang melangkah lebih jauh, bukan hanya menguasai tubuh rakyat, tetapi juga pikirannya. Mereka sadar, untuk mempertahankan kekuasaan, rakyat harus diyakinkan bahwa tunduk pada Jepang adalah satu-satunya pilihan. Maka, mesin propaganda pun digerakkan besar-besaran, menyusup ke setiap lini kehidupan, mulai dari sekolah, media, hingga kesenian rakyat. Jepang mengusung semboyan manis, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Konsep besar Hakko-Ichiu, satu dunia di bawah pimpinan Kaisar Jepang, dipromosikan sebagai cita-cita mulia. Kaisar Hirohito digambarkan sebagai sosok suci, Tenno-Heika, yang harus dihormati layaknya dewa. Di sekolah-sekolah, kurikulum dirombak total. Bahasa Belanda dilarang, diganti dengan bahasa Jepang. Setiap pagi, murid-murid diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Kimigayo sambil membungkuk ke arah matahari terbit. Pelajaran sejarah dipenuhi glorifikasi Jepang sebagai pemimpin Asia. Guru-guru yang menolak aturan baru langsung disingkirkan. Media massa dijadikan corong propaganda. Surat kabar hanya boleh menyiarkan berita kemenangan tentara Jepang. Radio setiap hari memutar siaran yang menekankan kehebatan Nippon. Meski di medan perang mereka mulai terdesak, sementara film dan sandiwara rakyat diarahkan untuk menyebarkan pesan pro-Jepang. Bahkan wayang kulit, seni tradisional Jawa, dimanfaatkan untuk mengisahkan pahlawan yang berjuang bersama Jepang melawan imperialis Barat. Propaganda ini juga menyentuh organisasi masyarakat. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Putra, singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Untuk memimpin organisasi ini, mereka mengangkat 4 tokoh nasionalis terkemuka, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, yang kemudian dikenal sebagai 4 Serangkai. Melalui Putra, Jepang memanfaatkan karisma tokoh nasionalis untuk menggerakkan rakyat mendukung perang. Namun seiring waktu, Jepang khawatir Putra justru menjadi tempat bersemainya semangat kebangsaan. Maka pada tahun 1944, Putra dibubarkan. Sebagai gantinya, lahirlah Jawa Hokokai, sebuah organisasi yang lebih ketat dan langsung berada di bawah kendali militer. Berbeda dengan Putra, Jawa Hokokai bukan lagi sekadar alat propaganda, tapi juga instrumen untuk memobilisasi rakyat menyumbangkan tenaga, harta, bahkan nyawa demi kemenangan Asia Timur Raya. Sejarawan Benedict Anderson dalam bukunya Java in a Time of Revolution menulis,
Propaganda Jepang tidak sekadar pesan politik, tapi usaha total untuk menciptakan masyarakat baru. Masyarakat yang seluruh pikirannya diarahkan pada kemenangan perang. Dan di Indonesia, propaganda itu berhasil menyusup hingga ke ruang-ruang paling kecil, dari kelas sekolah hingga panggung wayang desa. Dengan cara ini, Jepang berusaha mencetak rakyat Indonesia yang tunduk secara mental, bukan hanya fisik. Namun indoktrinasi ini bukanlah tujuan akhir. Di balik semua propaganda, Jepang sedang menyiapkan langkah berikutnya, membentuk organisasi-organisasi semi-militer untuk melatih dan memobilisasi rakyat sebagai bagian dari mesin perang. Propaganda saja tidak cukup untuk memenuhi ambisi Jepang. Mereka membutuhkan tenaga baru untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Karena itu, mereka mulai memobilisasi rakyat Indonesia melalui organisasi semi-militer. Dengan cara ini, jutaan orang, terutama para pemuda, dipaksa belajar disiplin militer sekaligus dijadikan cadangan tenaga perang bagi Jepang. Pada tahun 1942, Jepang membentuk Senendan, sebuah organisasi kepemudaan. Awalnya diperuntukkan bagi remaja usia 14 hingga 22 tahun. Senendan bertujuan menanamkan loyalitas kepada kaisar, mengajarkan baris berbaris, serta dasar-dasar bela diri. Anggotanya melonjak cepat, dari puluhan ribu di tahun pertama, menjadi lebih dari 2 juta pemuda menjelang tahun 1945. Selain Senendan, dibentuk pula Keibodan, barisan pembantu polisi yang bertugas menjaga keamanan desa, mengawasi penduduk dan membantu tentara Jepang dalam operasi kecil. Dengan Keibodan, Jepang berhasil mengikat pemuda di desa-desa agar selalu siaga dalam pengawasan. Untuk kaum perempuan, Jepang mendirikan Fujinkai pada tahun 1943. Organisasi ini mewajibkan para ibu dan gadis membantu kebutuhan perang, seperti menjahit seragam, mengumpulkan bahan makanan, dan kegiatan sosial untuk mendukung tentara. Meski tidak bersenjata, Fujinkai adalah bagian dari sistem mobilisasi total Jepang. Langkah berikutnya lebih jauh. Jepang mulai merekrut langsung rakyat Indonesia ke dalam barisan militer yang disebut Heiho. Sejak tahun 1943, ribuan pemuda Indonesia direkrut untuk bertugas sebagai pembantu tentara Jepang. Mereka ditempatkan di garis belakang, bahkan ikut ke medan perang. Meskipun mereka mengenakan seragam Jepang dan mendapat pelatihan militer, mereka selalu diperlakukan sebagai bawahan. Banyak yang akhirnya dikirim ke luar negeri dan gugur tanpa catatan. Namun yang paling berpengaruh adalah pembentukan PETA, Pembela Tanah Air. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, Jepang mendirikan PETA untuk melatih pemuda Indonesia secara militer. Berbeda dengan Senendan atau Keibodan, PETA jauh lebih serius. Para anggotanya belajar taktik perang, penggunaan senjata, dan strategi pertahanan. Markas pelatihan didirikan di berbagai kota, termasuk di Bogor. Jepang berharap PETA menjadi benteng tambahan jika sekutu mendarat di Indonesia. Tetapi tanpa disadari, PETA justru berubah menjadi sekolah militer bagi generasi muda Indonesia. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar yang kelak berperan penting dalam revolusi kemerdekaan, seperti Sudirman, Gatot Subroto, hingga Zulkifli Lubis. Meskipun dilatih oleh Jepang, tidak semua anggota PETA mau tunduk sepenuhnya. Ketidakpuasan mulai tumbuh. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945, pecah pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin Supriyadi. Walaupun akhirnya gagal dan ditumpas Jepang, peristiwa ini membuktikan bahwa pemuda Indonesia mulai memandang latihan militer bukan sekadar untuk kepentingan Jepang, tetapi juga untuk memperjuangkan kemerdekaan sendiri. Sejarawan Nugroho Notosusanto menyebut PETA sebagai warisan ambigu, karena di satu sisi ia lahir dari penjajahan, namun di sisi lain PETA menjadi modal awal militer Indonesia setelah tahun 1945.
Jepang mungkin bermaksud memperkuat mesin perang mereka, tetapi tanpa sadar mereka justru menanam benih kekuatan bersenjata bangsa yang kelak melawan mereka sendiri. Dengan militerisasi ini, Jepang berhasil mencetak jutaan pemuda yang terlatih dalam disiplin dan perang. Namun di balik itu, rakyat semakin terjerat dalam cengkeraman pendudukan. Dan langkah berikutnya bahkan lebih kejam. Pengerahan jutaan orang menjadi romusha. Kerja paksa massal yang menelan korban tak terhitung.